Shadow Slave Bab 391. Dreamscape adalah tempat yang tidak nyata atau bukan bagian dari alam mimpi, melainkan ada di antara keduanya. Itu dibuat dan dipelihara oleh kombinasi teknologi modern yang canggih dan kemampuan aspek yang sangat istimewa yang dimiliki oleh seorang guru tertentu. Sekarang sudah menjadi orang suci. Kekuatan mereka berkaitan dengan ilusi, jadi, itulah Dreamscape. Ilusi besar yang bisa dibagikan oleh banyak orang. Namun, ilusi itu tidak sepenuhnya dapat ditempa, dan berfungsi menurut seperangkat aturan mutlak. Itu mencerminkan kenyataan alih-alih menjadi pengganti yang lengkap untuk itu. Akibatnya, seseorang yang memasukinya terikat oleh hukum yang sama dengan yang ada di dunia nyata. Dan karena salah satu hukum itu adalah mantra mimpi buruk, aspek, kemampuan, kenangan, dan gemas seseorang akan berfungsi dalam ilusi dengan cara yang sama mereka berfungsi di luarnya, dengan satu perbedaan penting. Seseorang tidak bisa terluka, atau terbunuh di Dreamscape. Baik kenangan maupun gema tidak dapat dihancurkan. Yang berarti bahwa Awaken dapat bertarung satu sama lain di sana tanpa harus mempertaruhkan nyawa mereka dan menjauhkan kekuatan destruktif dari duel mereka dari dunia nyata. Aplikasi ini adalah penggunaan utama Dreamscape. Yah, dalam arti tertentu. At the dawn of it, the Dreamscape was mostly used by the legacy clans and the government to train elite Awaken that served them. But it was quickly deemed as only being marginally useful. While such training could facilitate safe duels between the human carrier of the spell, its simulation of the Nigma creatures was not that close to reality. The illusory monsters lacked the will and mind of actual abominations, after all. So, the Dreamscape had failed to become a successful training tool and was thus largely abandoned. It had, however, unexpectedly found incredible success in the entertainment segment. Mereka yang bangkit yang bukan bagian dari pasukan pemogokan elit menganggapnya sangat menarik, berguna, dan menyenangkan. Duel di Dreamscape menjadi sangat populer. Dan popularitas itu meledak begitu perusahaan di belakangnya muncul dengan ide untuk mengintegrasikan fungsi siaran ke dalam pod simulasi. Sehingga membuat duel ini tersedia untuk audiens yang lebih luas, manusia biasa. Hari ini, Dreamscape adalah industri yang lengkap dengan liga amatir dan profesional, selebritas terkenal, dan klub penggemar yang bersemangat. Bahkan ada versinya untuk non-Awaken. Dengan rangkaian lingkungan dan petualangannya sendiri yang memungkinkan orang mengalami faksimili tentang apa artinya melakukan perjalanan melintasi alam mimpi sambil melawan makhluk mimpi buruk. Sunny, bagaimanapun, tidak tertarik pada ketenaran, kejayaan, dan uang yang bisa didapat dari menjadi juara Dreamscape terkenal. Tidak peduli seberapa menguntungkan, itu hanya mainan, pada akhirnya. Namun, dia sangat tertarik dengan mainan itu karena 3 alasan yang sangat penting. Alasan pertama adalah anonimitas yang ditawarkan Dreamscape. Sangat tidak mungkin untuk melacak seseorang yang memasuki ilusi jika mereka tidak ingin dilacak, yang sangat disukainya. Alasan kedua adalah Shadow Dance. Sunny harus bertarung melawan banyak lawan yang ahli dalam menggunakan senjata yang berbeda dan menggunakan berbagai gaya untuk mempertajam seni bertarungnya dan membuatnya, serta ular jiwa, lebih kuat. Dalam arti tertentu, dia perlu membuat perpustakaan gaya cermin untuk memperkaya gayanya sendiri. Apakah ada tempat yang lebih baik untuk menemukan ribuan demi ribuan kebangkitan yang bersedia dan siap untuk berselisih dengannya? Semua tanpa harus mempertaruhkan nyawanya, untuk Bud. Alasan ketiga agak tidak terduga. Nyatanya, Sunny menemukannya secara tidak sengaja.
Kembali ketika dia baru saja tiba di Chain Isles, dia diam-diam menguji Mantle of the Underworld dalam pertempuran melawan beberapa Nigma Creatures. Armor Onyx ternyata lebih luar biasa dari yang dia perkirakan, jadi dia dengan mudah memburu beberapa kekejian. Namun, satu makhluk berhasil melarikan diri darinya setelah dikalahkan sepenuhnya, sebagian besar karena penghancuran yang mendekat. Saat itulah dia menemukan bagaimana pesona pangeran dunia bawah benar-benar bekerja. Deskripsinya mengatakan bahwa armor Onyx tumbuh lebih kuat sesuai dengan jumlah lawan yang dikalahkan oleh penggunanya. Dan itu persis seperti itu. Pesona tidak peduli apakah lawan hidup atau mati, yang terpenting adalah musuh kalah. Setelah Nigma Creature Sunni berhasil kabur, penghitung pesona masih berubah dari 1215/6000 menjadi 1216/6000. Dia mengujinya dalam pertempuran dengan kekejian lainnya, membawanya ke pintu kematian dan kemudian pergi tanpa memberikan pukulan terakhir. Penghitung pergi ke 1217/6000. Jadi, Sunni berharap untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu di Dreamscape. Untuk meningkatkan tekniknya dan memenuhi kebutuhan pangeran dunia bawah dengan aliran kemenangan yang konstan. Sekarang dia akhirnya membeli rumahnya sendiri dan mendapatkan akses ke pot simulasi yang cukup aman, kesempatan untuk melakukannya akhirnya berada di genggamannya. Tapi pertama-tama, dia harus mengirim Leonard pergi. Keduanya kembali ke lantai dasar. Pria pendek itu melihat sekeliling dan bertanya dengan senyum yang agak dipaksakan, Saya harap semuanya sesuai dengan keinginan Anda, Tuan." Mencoba untuk tidak menunjukkan betapa anehnya dia dipanggil sebagai Tuan, tetap saja. Sunni memberinya anggukan singkat dan menjawab dengan datar, "Ya, itu akan berhasil." Leonard ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berkata, "Bagus. Hebat. Ahem. Apakah Anda ingin berlangganan layanan keamanan aktif kami? Banyak Waken merasa bermanfaat memiliki tim keamanan khusus. Menjaga." Pria pendek itu mulai memberinya promosi penjualan yang jelas-jelas dipraktikkan, tetapi di bawah tatapan Sunni yang acuh tak acuh, suaranya menjadi semakin pelan. Hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Sunni tersenyum tipis. "Aku tidak mau, Leonard. Apakah kamu benar-benar berani menjaga aku?" Leonard menelan ludah, lalu menggelengkan kepalanya. Hahaha. "Tidak, tentu saja tidak. Apa yang saya pikirkan? Maafkan saya, Pak." Dia memalingkan muka, lalu bergegas mengganti topik pembicaraan. "Lagi pula, seperti yang bisa kau lihat, interiornya agak kosong. Kami menyisakan ruang untukmu untuk memasukkan barang-barangmu. Jika kau tidak keberatan aku bertanya, kapan para penggerak tiba?" Sunni menatapnya, lalu mengangkat bahu. "Mereka tidak. Saya tidak memiliki banyak barang." Maksudnya, pakaian di punggungnya dan barang-barang di sakunya adalah jumlah total dari harta duniawinya. Leonard menghela nafas, lalu mengangguk, betapa mendalamnya. Memang, orang-orang saat ini terlalu sibuk dengan harta benda. Mereka mendefinisikan diri mereka sendiri melalui kepemilikan benda, tidak menyadari bahwa benda itu benar-benar memilikinya. "Saya iri dengan kebijaksanaan Anda, Tuan." "Apa yang sedang dilakukan pria itu?" Sunni menatap setelan jas Leonard dan jam tangan antik dengan rasa iri yang tersembunyi. "Itu pasti mahal." Pria pendek itu menangkap arah tatapannya, dan tersipu malu. "Ngomong-ngomong, jika tidak ada yang datang, maka kita bisa membuat kesepakatan di sini dan sekarang." "Aku tidak ingin mengambil terlalu banyak waktu berhargamu." Mereka menandatangani beberapa dokumen.
Semua pembayaran telah dilakukan di muka, jadi ini hanya formalitas. Tapi, meski begitu, menyelesaikan ritual tak berarti ini membuat Sunny merasakan emosi yang dalam dan kuat. Dalam beberapa menit, Leonard pergi, meninggalkannya sendirian di rumah barunya. Rumah pertama yang dia miliki selama bertahun-tahun. Shadow Slave bab 392. Untuk beberapa saat, Sunny berdiri terpaku di ruang tamu. Kemudian, dia perlahan-lahan berkeliaran di sekitar rumah, melihat ke dinding dan kamar-kamarnya yang ditata dengan apik. Akhirnya, dia menemukan dirinya berada di dekat lemari es dan mengeluarkan botol kaca berisi air jernih dan murni. Sambil memegangnya, Sunny berjalan keluar dan duduk di beranda. Distrik teras itu tenang dan damai. Udara masih dingin, tapi sinar matahari sudah penuh kehangatan, menjanjikan musim semi yang semarak. Angin menggoyang dedaunan dengan lembut, dan aliran air lelehan bergumam pelan saat mengalir di trotoar. Sunny menatap sebidang tanah yang sekarang dimilikinya dan membuka botol kaca. Dia menghabiskan waktu cukup lama di sana, meneguk air dan tidak melihat apa-apa secara khusus. Beberapa jam berlalu, beberapa PTV lewat. Dia melihat beberapa orang dengan pakaian bersih dan hangat. Beberapa saat kemudian, berbondong-bondong anak-anak dan remaja berseragam sekolah lewat, dalam perjalanan pulang dari sekolah. Setelah itu, dia menghela nafas, mengambil bayangannya, dan kembali ke dalam. Membawa botol kosong kembali ke lemari es, dia menatapnya beberapa saat. Di dalam, ada makanan. Begitu banyak makanan. Makanan yang cukup untuknya selama sebulan. Semua mudah diakses, enak, dan sesuai kemampuannya. Sebelum Sunny menyadarinya, tinjunya menghantam pintu lemari es, dengan mudah menembus lembaran logam tipis dan mengubah sayuran yang disimpan di sisi lain menjadi uap. Potongan logam dan plastik berterbangan di udara, dan seluruh rumah sedikit bergetar. Kulkas itu sendiri retak dan berubah bentuk, hampir pecah karena kekuatan tumbukan. Sunny menatap tangannya dengan kaget, lalu dengan canggung mengambilnya dari dalam alat penghancur itu dan memandangi benda yang rusak itu dengan cemas. Omong kosong, sekarang dia harus membeli yang baru, dan mengganti semua makanan, dan bereskan semua kekacauan. Apa yang salah denganku? Sambil menggelengkan kepalanya, dia meletakkan botol kaca kosong di atas meja, menghela nafas, dan pergi mencari pel. Beberapa waktu kemudian, Sunny kembali ke ruang bawah tanah dan mendekati pot Dreamscape. Dia melihatnya sebentar, lalu berbalik dan mondar-mandir di sekitar dojo lapis baja, mengerutkan kening. Ayolah. Kamu sudah mempersiapkan ini untuk waktu yang sangat lama. Saat dia mondar-mandir, seluruh kehadirannya perlahan berubah. Cara Sunny berjalan, cara dia menahan diri, cara tangannya bergerak semuanya menjadi sedikit berbeda. Ada 6 dewa. Dewa perang, juga dikenal sebagai dewa kehidupan. Dewa binatang, juga dikenal sebagai Dewi Bulan. Dewa matahari. Saat dia melafalkan nama dewa dan berbagai aspeknya, cara dia berbicara juga berubah. Perbedaannya halus, tetapi nyata. Satu demi satu, Sunny mengubah sedikit demi sedikit sifat perilaku yang bisa ditelusuri kembali ke dirinya. Dia telah menghabiskan banyak waktu berlatih untuk saat ini, menggunakan kelenturan fisik seorang praktisi shadow dance untuk membuat dirinya tidak dapat dikenali. Anehnya, tugas itu ternyata jauh lebih mudah daripada yang dia pikirkan. Itu pada dasarnya adalah keahliannya. Topeng penenun dapat melindungi identitasnya dari semua orang yang ingin mempelajarinya melalui sihir, tetapi dia harus berurusan dengan bentuk identifikasi biasa sendiri. Setelah beberapa saat, ketika dia sudah siap,
Sunny menanggalkan pakaiannya, mendekati pot simulasi, dan naik kedudukannya. Saat topeng kayu hitam yang dipoles muncul di wajahnya, tutupnya tertutup. Serangkaian huruf berkilauan muncul di depannya, masuk ke dreamscape. Ia tidak diam menghela nafas, lalu berkonsentrasi pada ya. Beberapa saat kemudian, pandangannya menjadi gelap. Sunny mendapati dirinya berdiri dalam kehampaan hitam tanpa batas. Di sekelilingnya, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menyala dengan cahaya halus, jalinan benang rumit yang tak terbayangkan yang menghubungkan mereka bersama. Namun, tidak ada logika atau pengertian dalam polanya. Dia tidak merasakan makna apapun yang tersembunyi dalam jalinan benang cahaya yang indah. Itu hanya latar belakang yang cantik, dan tidak lebih. Palsu. Selain itu, simulasinya cukup realistis. Dia melihat ke bawah dan melihat tubuh telanjangnya, ular jiwa melingkari lengan dan tubuhnya. Dreamscape menciptakan kembali penampilannya menjadi SMA. Dengan sangat detail. Sambil menggelengkan kepalanya karena bingung, Sunny memanggil Mantle of the Underworld. Itu menganyam dirinya sendiri dari benang hitam dan menutupi tubuhnya. Begitu itu terjadi, sebuah suara yang menyenangkan bergema di kegelapan Challenger. Selamat datang di Dreamscape. Sunny memanggil daun musim gugur jimat kecil yang membuatnya bisa mengubah warna rambutnya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia membuat mereka tampak putih. Apa selanjutnya? Bagaimana saya melawan orang? Suara yang menyenangkan segera menjawab, sebelum melangkah lebih jauh, silakan pilih nama alias. Dia berkedip beberapa kali, lalu menggaruk bagian belakang kepalanya. Oh, benar, alias. Setelah beberapa saat, Sunny teringat legenda Odysseus yang suka dibicarakan Neve dan tersenyum. Bukan siapa-siapa. Itu akan menjadi alias yang bagus. Dia sudah bisa membayangkan betapa lucunya, mendengar sesuatu seperti tidak ada yang mengalahkan musuh. Atau tidak ada yang menang. Namun, pikirannya terganggu oleh suara Dreamscape, alias tidak ada yang diambil. Silakan pilih yang lain. Dia tidak mengharapkan itu. Apa yang akan menjadi lebih baik? Alias sudah dipakai. Silakan pilih yang lain. Apa? Tidak, tunggu. Alias apa? Tidak, tunggu. Diambil. Silakan pilih yang lain. Sunny menutup mulutnya, lalu berpikir sejenak. Nama aliasnya tidak hanya harus terdengar bagus, tetapi juga kebalikan dari apa yang dia sebut sebagai dirinya sendiri di kehidupan nyata. Sama seperti gerakan dan pola bicaranya, itu pasti bagian dari penyamarannya. Itu sebabnya membuat satu tidak semudah itu. Dalam beberapa menit berikutnya, dia mencoba selusin alias berbeda, semuanya dengan hasil yang sama. Tingkat kesejukan alias yang bisa dia kemukakan turun dengan cepat, sementara tingkat kejengkelannya naik dengan cepat. Dia merasa seolah-olah simulasi terkutuk itu mengejeknya. Akhirnya, Sunny menggeram frustrasi dan mengucapkan kata pertama yang terlintas di benaknya. Anjing kampung. Dreamscape terdiam beberapa saat. Kemudian, dikatakan, selamat datang, Mongrel. Tolong, pilih mimpi yang kamu sukai. Benar-benar, anjing kampung. Ya, misi selesai, kurasa. Ini memang hal terakhir yang ingin saya kenal. Ironi. Saat Sunny terengah-engah karena frustrasi, beberapa gambar muncul di depannya. Semua berisi penggambaran lingkungan yang berbeda, meskipun sebagian besar tampak seperti semacam arena. Dari penelitiannya, Sunny tahu bahwa pilihan arena menentukan jenis lawan yang akan dia lawan. Beberapa tersedia untuk semua orang, beberapa membutuhkan sejumlah kemenangan untuk dapat diakses.
Duelis profesional semuanya menghabiskan waktu mereka dalam mimpi elit itu. Mimpi. Nama yang bodoh. Jika saya sedang bermimpi, saya akan berada di kepulauan berantai sekarang, bukan? Tubuhnya memang terjaga sekarang. Hanya saja pikirannya berada di dalam ilusi. Terlepas dari itu, yang dia butuhkan adalah tempat di mana dia bisa melawan amatir yang cukup terampil tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Dia hanya tahu tempat itu. Menunjuk ke salah satu gambar, kata Sunny. Di sana. Sesaat kemudian, kehampaan hitam menghilang, dan dia tiba-tiba berada di tempat lain. Sebuah suara nyaring bergemuruh dari suatu tempat di atas. Challenger Mongrel telah memasuki Kolosseum. Shadow Slave bab 393. Sunny berdiri di lantai arena oval yang luas. Itu ditutupi oleh pasir, yang telah lama berubah menjadi merah karena semua darah yang tumpah di antara tembok kuno ini. Matahari tanpa ampun membakar di langit pijar, dan bau keringat, darah, dan kematian menyerang lubang hidungnya. Betapa realistis. Sedikit terganggu, Sunny melihat sekeliling dan melihat tribun amfiteater tinggi menjulang tinggi di atas arena yang berlumuran darah. Itu adalah kursi penonton. Kerumunan bersorak dari mereka, suara mereka penuh pesona, kekejaman, dan kegembiraan yang mengerikan. Baik pria maupun wanita mengenakan jubah kuno yang membiarkan lengan dan bahu mereka terbuka. Dengan senyum haus darah yang mengubah wajah mereka, mereka tampak seperti segerombolan setan bernafsu. Ya, tidak semuanya. Di sana-sini, orang berpakaian aneh terlihat, mengamati perkelahian dengan ekspresi yang tidak terlalu biadab. Orang-orang dengan pakaian kuno adalah ilusi, sedangkan yang lainnya adalah pengamat yang sebenarnya. Seseorang tidak harus terhubung ke Dreamscape untuk menyaksikan duel, tetapi beberapa penggemar unik lebih suka berada di sana secara langsung untuk mencapai perasaan yang maksimal. Orang gila! Pot simulasi sialan itu terlalu mahal untuk digunakan untuk menonton. Meski Sunny sudah tidak miskin lagi, melihat kemewahan seperti itu masih membuatnya sedih. Sambil menggelengkan kepalanya, dia akhirnya mengalihkan perhatiannya ke arena itu sendiri. Jelas, lingkungan ilusi ini tidak terlalu orisinal, tetapi di sisi lain, ini klasik. Mimpi yang lebih maju memiliki dekorasi yang sangat berbeda, mulai dari yang realistis hingga yang benar-benar fantastik. Tetapi untuk mimpi tingkat rendah ini, perusahaan yang menjalankan Dreamscape memilih narasi yang cukup mendasar. Itu adalah Coliseum kuno, tempat di mana para budak pernah bertarung untuk menghibur tuan mereka, seringkali sampai mati. Sunny sama sekali tidak menyukainya. Kolosseum didasarkan pada struktur sejarah, tetapi jauh lebih besar. Ratusan prajurit berkeliaran di pasir arena pertempuran, beberapa terlibat dalam perkelahian, beberapa mencari lawan. Di sini di Kolosseum, sebagian besar peserta dibangunkan dengan keterampilan yang cukup tinggi untuk dianggap elit di antara para amatir, tetapi tidak cukup terampil untuk memasuki liga profesional. Apa yang Sunny cari? Mungkin. Secara keseluruhan, sementara banyak duelis di Dreamscape adalah petarung berbakat, pada akhirnya, hanya ada sedikit master sejati di antara mereka. Elit nyata menumpahkan darah di alam mimpi, bukan dalam ilusi yang dibuat untuk tujuan hiburan. Jadi tingkat kompetensi orang-orang ini masih harus dilihat. Memerintahkan Soul Serpent untuk mengambil wujud Odachi yang menakutkan, Sunny meletakkan bilah pedang besar di bahunya dan menunggu untuk ditantang. Namun, karena baju zirah hitamnya yang mengancam dan topengnya yang menakutkan, orang-orang tampaknya enggan untuk mendekat. Setidaknya untuk sementara. Segera,
seorang pendekar pedang muda dengan baju zirah merah darah mendekat, sebuah espadon panjang dan anggun bersandar di bahunya. Sambil tersenyum, dia menatap Sunny dan berkata, "Belum pernah melihatmu sebelumnya. Mongrel, apakah kamu baru di Coliseum?" Sunny memiringkan kepalanya dan mempelajari huruf-huruf yang muncul di sekitar pendekar pedang itu. Surga dalam warna merah kemenangan, 157 kekalahan, 103 cukup baik. Menurunkan Odachi, dia menjawab dengan nada datar. "Aku lahir di Coliseum." Pendekar pedang itu tersenyum, lalu melangkah maju. "Kalau begitu, biarkan aku menyambutmu kembali." Suara Dreamscape segera berbicara. Mengumumkan dimulainya pertarungan, para Dice in Red telah menantang Mongrel. Mereka bentrok di atas pasir yang berlumuran darah. Bergerak dengan kecepatan yang cukup untuk membuat angin menderu-deru menembus baju zirah mereka. Sunny telah meninggalkan salah satu bayangannya di tanah dan membungkus satu lagi di sekitar daun musim gugur, di mana itu tidak ada gunanya baginya. Dia tidak ingin menjadi terlalu kuat, sehingga lawan-lawannya tidak sepenuhnya kalah dan dapat menampilkan diri dengan baik. Gaya mereka. Adapun dirinya sendiri, dia telah sepenuhnya meninggalkan gaya mengalir yang telah diajarkan Nevis kepadanya dan teknik membumi yang telah dia pelajari dari Sein. Hanya mengandalkan kemampuannya untuk membayangi gerakan musuh. Para Dice in Red bukanlah ahli ilmu pedang, tetapi tingkat keahliannya tidak buruk. Tetap saja, pemuda itu bukan tandingan Sunny, meskipun dia harus melepaskan teknik latihannya dan tidak terbiasa menggunakan pedang besar Odachi. Bentuk material dari Shadow Serpent benar-benar tangguh, tetapi karena ukuran dan sifatnya, menggunakannya membutuhkan banyak penyesuaian. Itu berpotensi jauh lebih menghancurkan daripada yang bisa diharapkan oleh pedang pendek manapun, tetapi pada saat yang sama menuntut lebih banyak keterampilan dan strategi untuk digunakan secara efisien. Serangan apapun yang dilakukannya berpotensi mematikan, tetapi begitu juga setiap kesalahan yang dilakukan dalam prosesnya. Sunny memperpanjang pertarungan selama mungkin, belajar sebanyak mungkin dari bagaimana lawannya bergerak dan menggunakan pedang. Namun, pada akhirnya, ketegangan duel ternyata terlalu berat bagi petarung lainnya. Dia tidak terlalu strategis dalam cara dia menghabiskan esensi jiwanya, jadi setelah sekitar 5 menit, kecepatan dan kekuatannya menurun tajam. Sunny menghela nafas dan mengakhiri duel dengan satu tebasan tepat dari Soul Serpent. Pedang besar melintas di leher musuh, mengirim kepalanya terbang ke udara. Mayat yang dipenggal jatuh ke tanah dalam hujan darah, lalu menghilang dalam aliran percikan api. Suara Dreamscape bergemuruh dari atas, Mongrel telah menang. Sayang sekali. 5 menit tidak cukup untuk benar-benar mempelajari esensi dari gaya bertarung. Namun, Sunny yakin bahwa dia akan menghadapi praktisi lain dari seni pertempuran ini pada akhirnya. Lagi pula, tidak banyak gaya populer di kalangan amatir. Beberapa hari atau minggu kemudian, dia pasti akan bertarung melawan seseorang dengan teknik serupa lagi. Tertarik dengan kemenangannya yang mencolok, beberapa penantang lagi mendekat. Sunny mengembangkan Soul Serpent, lalu menghentikannya tiba-tiba di udara. Tetesan darah beterbangan ke pasir, meninggalkan pedang gelap itu bersih sempurna. Di balik topengnya, dia menyeringai. "Ah, keren sekali. Untung aku mempelajari trik ini dari Sein juga." "Arg, apakah kamu bahkan manusia?" Kebangkitan lainnya jatuh ke pasir, darah mengalir dari mulutnya. Sunny maju selangkah dan menebas dengan Shadow Serpent, dengan mudah memotong armor ringan lawan dan membelah tubuhnya menjadi 2. Pedang besar yang dia pegang benar-benar menghancurkan.
Saat mayat itu menghilang, dia membersihkan bilah melengkung Odachi dengan gerakan cepat dan menjawab dengan kebohongan yang menyedihkan, "Manusia? Aku bukan, dan belum pernah, menjadi manusia." Pada saat itu, sekelompok kecil Awaken telah berkumpul untuk menyaksikan pertarungan dan menunggu giliran untuk menantangnya. Mendengar kata-katanya, salah satu dari mereka tertawa, "Jika kamu bukan manusia, lalu apa kamu?" Sunny meliriknya, lalu mengangkat bahu. "Anjing kampung." Namun secara internal, dia berpikir, "Apa-apaan?" Dalam beberapa jam terakhir, dia telah melawan 27 orang. Dan dari mereka, 25 telah menggunakan gaya bertarung yang sama. Itu adalah seni yang praktis, tetapi agak sederhana yang mengandalkan gerakan dan serangan langsung dan efisien yang optimal dalam hal mematikan dan pengeluaran energi. Tetapi untuk alasan yang sama sangat dapat diprediksi. Di tangan seorang master, gaya itu bisa menjadi ancaman nyata. Tetapi dengan para amatir berbakat ini, tidak ada gunanya melawan siapapun dengan sedikit kejelasan. Beberapa aspek yang dimiliki penantang telah melemparkannya untuk satu putaran. Tetapi pada akhirnya, dia telah mengalahkan mereka semua satu demi satu. Mendapatkan pemahaman yang kuat tentang esensi gaya mereka oleh praktisi ke-20 yang dia lawan. Orang-orang ini bukannya tidak berbakat, tapi Sunny merasakan perbedaan tajam antara mereka dan dirinya sendiri. Dia harus mengingatkan dirinya sendiri bahwa, tidak seperti dia, mereka tidak menghabiskan 1 tahun penuh berjuang untuk hidup mereka di neraka Forgotten Shore. Sebagian besar pria dan wanita muda ini mungkin hanya mengalami beberapa pertempuran nyata sepanjang hidup mereka, beberapa di mimpi buruk pertama, dan beberapa dalam perjalanan ke gerbang. Setelah itu, mereka tinggal di benteng yang terlindungi dengan baik dan hanya berkelana di luar tembok dalam kelompok besar. Jika pernah mengecewakan, meskipun penghitung Pangeran Dunia Bawah telah bertambah 27 kemenangan, Sunny sedikit kesal. Ini bukan yang dia harapkan. Variasi, dia membutuhkan variasi. Dia perlu membuat perpustakaan gaya yang benar-benar serbaguna untuk memungkinkan Shadow Dance menjadi lebih efisien di masa depan. Semakin banyak gaya dasar yang dia pelajari, semakin mudah baginya untuk membayangi teknik yang benar-benar unik jika diperlukan. Saat dia berpikir bahwa hari ini benar-benar gagal, gelombang bisikan tiba-tiba mengalir melalui kerumunan para pejuang yang bangkit dan penonton manusia yang mengamati mereka dari tribun. Selusin meter di belakang Sunny, sesosok tubuh tinggi tiba-tiba muncul begitu saja. Ketika orang-orang melihat kedatangan baru, mata mereka membelalak. Shadow Slave Bab 394. Leo Striker muncul di Kolosseum dan melihat sekeliling dengan sedikit nostalgia. Beberapa tahun yang lalu, di awal karirnya, dia sering menjadi pengunjung arena ini. Disinilah semuanya dimulai untuknya. Waktu telah berubah, tentu saja. Menggunakan beberapa saat sebelum dia dikenali, Leo tersenyum lebar dan berkata, "Wah, wah, wah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan melupakan Senin publik, teman-teman? Tentu saja tidak. Ini adalah tradisi suci. Kudus, teman-teman." Beberapa veteran Strike Force mungkin ingat bagaimana saya memulai di amatir arena, dan sekarang saya adalah selebriti yang brilian, terkenal, dan sangat tampan. Saya harus kembali ke sini dari waktu ke waktu. Untuk, Anda tahu, tetap rendah hati. Saat ini ada sekitar 20.000 orang yang menonton siarannya, dan hampir semuanya langsung meledak dengan banjir pesan yang mengejek. Melirik antarmuka penyiar yang disediakan Dreamscape untuk duelis populer seperti dia menyeringai dan mengedipkan mata,
terhibur oleh beberapa jab yang baik hati yang dilemparkan ke arahnya. Leo Striker bukanlah petarung paling luar biasa di Dreamscape, tetapi selama beberapa tahun terakhir ini, dia telah mengumpulkan banyak pengikut berkat keterampilan, bakat, dan kepribadiannya yang riuh. Dia sangat populer. Pada kenyataannya, ribuan pemuda yang terbangun terpikat dengan gaya bertarung yang dia dan beberapa teman duelisnya praktikkan. Akibatnya, gaya Roaring Lion Strike telah menjadi hal yang populer di antara para duelis amatir, dan mentor lamanya sekarang dibanjiri oleh banyak murid baru. Fakta itu benar-benar menghangatkan hati Leo. Dia senang bisa membalas kesabaran lelaki tua itu. Leo menghabiskan sebagian besar hari-harinya berpartisipasi dalam duel tingkat atas di arena liga profesional. Tetapi pada hari Senin, dia suka mengunjungi satu atau dua impian publik. Mengobrol dengan penggemar, melawan beberapa amatir, dan memberi mereka petunjuk sebagai cara untuk memberi kembali ke masyarakat. Hari ini adalah hari Senin seperti itu. Melihat sekeliling Kolosseum, Leo melihat sebuah pertemuan kecil sekitar selusin meter darinya dan menuju ke sana. Saat dia berjalan, dia mendengar suara-suara bersemangat, "Hei! Bukankah itu Leo Striker? Tidak mungkin. Tunggu, itu dia. Aku bisa mengenali armor cantik itu dengan mata tertutup. Leo, love you. Man, tetap seperti biasa. Strike Force Roar. Aku sudah menonton siaranmu selama 2 tahun, Leo." Senyum ramah muncul di wajahnya. Melambai ke beberapa penggemar, dia mendekati kerumunan penantang dan melirik sosok tunggal yang berdiri di ruang kosong di tengah. Wow, pria ini punya gaya. Pria di tengah kerumunan mengenakan baju besi oniks yang indah yang memancarkan rasa serius, ancaman gelap. Wajahnya tersembunyi di balik topeng hitam yang menakutkan, dengan 3 tanduk melilit muncul darinya seperti mahkota bergerigi. Rambutnya putih pucat, dan ada 2 genangan kegelapan yang tak tertembus di tempat matanya seharusnya berada. Senjata pilihannya adalah odachi panjang melengkung yang ditempa dari baja hitam tanpa kilau. Itu bersandar di bahunya, tampaknya melahap cahaya terang dari matahari ilusi. Orang asing itu lebih mirip setan daripada manusia. Leo mengeluarkan peluit persetujuan. Apakah dia juga seorang penyihir? Aku tidak mengenali kenangan itu. Dia memeriksa statistik prajurit iblis. Anjing kampung kemenangan, 27. Kekalahan, 0. Seorang pemula, tapi yang berbakat. KDA yang sempurna, sungguh langka. Bagaimanapun, pria itu sangat fotogenik. Duel dengannya tidak akan menarik karena perbedaan skill mereka, tapi pasti akan terlihat menakjubkan. Leo merasa sedikit malu untuk mematahkan pukulan sempurna Mongrel, tetapi amatir berbakat ini akan menerima saran yang berguna sebagai balasannya, yang jauh lebih berguna. Siapa tahu, mereka mungkin bertemu lagi di arena profesional suatu hari nanti. Melihat kamera tak terlihat, Leo mengangkat alis dan bertanya, "Bagaimana menurutmu? Strike Force, haruskah kita menantang lelaki berkulit gelap dan tampan itu di sana?" Saat penonton menyatakan persetujuan mereka, dia mendekati Mongrel dan memberinya senyuman ramah. "Hei, teman. Itu pedang besar yang kamu dapatkan di sana. Apakah kamu tahu cara menggunakannya?" Menggoda lawan adalah tradisi suci lain dari Dreamscape, dan Leo cukup ahli dalam hal itu. Mongrel bergeser sedikit dan menghadapinya. Topeng yang mengganggu itu menatap Leo, membuatnya sedikit menggigil tanpa alasan yang jelas. "Tidak." Leo tertawa. "Tidak, kamu tidak tahu cara menggunakan pedang? Nah, apakah kamu ingin aku mengajarimu?" Prajurit iblis itu menatapnya dan bahkan tidak bergerak. "Tidak.
Ada apa dengan pria itu? Apakah dia tidak tahu kata-kata lain? Ayo, bekerja dengan saya di sini, sobat. Saya sekarat di sini, mencoba membuat duel ini menghibur. Sambil mendesah, Leo melangkah maju dan menghunus pedangnya sendiri. Pemirsa sekali lagi meledak dengan banjir pesan, dan pada saat yang sama, suara Dreamscape mengumumkan. Leo Striker telah menantang Monreal. Sialan! Sunny menatap pemuda berbaju zirah biru yang cantik itu, mengutuk peruntungannya. Kenapa dia tidak bisa mendapatkan petunjuk? Meskipun Sunny tidak bisa mengatakan sepatah kata pun saat mengenakan topeng penenun, dia mencoba mengomunikasikan keengganannya untuk melawan pria ini. Tanpa hasil apapun, dia tidak menentang penantang baru. Apa sebutan Dreamscape untuknya, Leo? Tapi ada satu masalah. Hanya dari cara pemuda itu berjalan, Sunny tahu bahwa dia mempraktikkan gaya bertarung yang sama dengan yang tampaknya dipraktikkan semua orang di sini. Dan Sunny sudah lebih dari cukup untuk 1 hari. Waktunya di dunia nyata terbatas, jadi dia sangat berharap untuk mengalami kumpulan lawan yang lebih beragam sebelum habis. Mungkin masih ada harapan. Mungkin yang berikutnya akan berbeda. Lebih baik menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Mengirim bayangan bahagia dari Autumn Leaf ke tubuhnya, Sunny menurunkan Shadow Serpent dan maju selangkah. Lawannya, sementara itu, tersenyum. Biarkan aku mengajarimu pelajaran pertama. Kamu harus selalu kenakan helm ke dalam pertempuran, bodoh. Bergegas ke depan, Sunny dengan mudah membelokkan serangan Leo dan menusuk kepalanya hingga bersih dengan melanjutkan gerakan yang sama. Saat mayat pemuda fasih jatuh dan hancur menjadi hujan percikan api, dia mengembangkan Odachi untuk membersihkannya dari darah, kembali ke tempat sebelumnya. Dan dengan acuh tak acuh meletakkannya di bahunya. Aku bersumpah demi dewa, orang berikutnya yang menantang saya lebih baik menggunakan gaya yang berbeda. Kalau tidak, aku bisa marah. Leo Striker mendapati dirinya berdiri dalam kehampaan hitam tanpa batas, mulutnya ternganga. Penontonnya juga diam seperti biasanya. Satu serangan. Dia membunuhku dalam satu serangan? Dia bertahan beberapa saat, lalu beralih ke kamera tak terlihat dan memaksakan senyum canggung. Itu benar-benar tidak terduga kan? Kemudian, senyumnya tumbuh lebar dan tulus. Itu, Strike Force, adalah apa yang orang sebut menemukan berlian di tumpukan. Kotoran. Keberuntungan yang luar biasa. Ya, pasti keberuntungan. Ngomong-ngomong, apakah ada yang memotongnya? Shadow Slave bab 395. Leo mengirim klip itu ke beberapa temannya dan menunggu dalam kehampaan yang gelap, mengobrol dengan penonton dan menertawakan penampilannya yang mengerikan dalam duel melawan setan pendatang baru. Bajingan itu! Ada sesuatu tentang dia. Seperti yang dia duga, teman-temannya segera bergabung dengannya di Dreamscape setelah menerima pesan itu. Ya, kekalahannya agak memalukan. Tapi ada peluang di setiap bencana. Ini akan menjadi siaran yang sangat spesial. Episode crossover yang langka dan bombastis. Menjawab undangan, dua sosok bergabung dengannya di kehampaan hitam. Penonton terdiam sejenak, lalu mengirimkan begitu banyak reaksi sehingga antarmuka siaran hampir mogok. Nah, seperti yang diharapkan. Kedua tamu yang diundang Leo adalah duelis yang sangat menonjol, setidaknya sepopuler dia sendiri, atau mungkin bahkan lebih. Yang satu mengenakan armor pelat yang berat. Ada sebuah kastil yang terukir di pelindung dadanya, dan 4 naga tergambar di pauldron dan vambrasesnya. Ini adalah Taoist Cypher,
pendekar pedang terkenal yang memiliki aspek kuat yang membuatnya bisa mengendalikan api. Yang lainnya adalah seorang prajurit pendiam dengan jubah sutra abu-abu. Nama aliasnya di Dreamscape adalah si bodoh, dan dia dikenal sebagai salah satu duelis paling aneh dan gigih di liga profesional. Leo menyeringai. Hai, Cypher. Hai, bodoh. Lama tidak bertemu. Cypher mendengus, lalu menunjuk ke arahnya. Leo, temanku, apa-apaan itu? Kamu dibunuh oleh seorang amatir. Dalam satu serangan, si bodoh hanya menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Leo terbatuk karena malu dan menunduk. Iya. Bukannya kalian berdua tidak pernah mencicipi sepotong pai sederhana, kan? Jika ingatanku benar, Ratu Lebah menghancurkan kalian berdua minggu lalu. Cypher menyeringai. Aku siap dibunuh oleh ratu kita yang mulia setiap hari. Tapi seorang pemula, ayolah. Leo mengangkat bahu, lalu menunjuk pedangnya. Baiklah. Tapi ada alasan kenapa kalian berdua tiba begitu cepat, kan? Kamu juga melihatnya. Kedua duelis itu saling melirik, lalu perlahan mengangguk. Leo menoleh ke kamera dan tersenyum cemerlang. Apa? Dia memberi isyarat kepada teman-temannya, lalu melanjutkan, bagi para veteran Strike Force yang masih ingat hari-hari awal penyiaran saya. Seperti yang mungkin Anda ketahui, kedua pria terhormat ini sebenarnya bukan hanya rekan saya, tetapi juga murid dari lelaki tua pemarah yang sama yang mengajari saya ilmu pedang. Pada dasarnya, ketiganya dari kami adalah teman masa kecil, dan kami mempraktikkan gaya bertarung cerdik yang sama. Gaya serangan singa mengaum. Dia berhenti, lalu menghela nafas secara misterius, dan meskipun harga diriku sedikit terluka telah dikalahkan oleh seorang pemula yang tidak dikenal. Alasan sebenarnya mengapa aku sangat terkejut dengan duel kita adalah, kamu tidak percaya, oh ya, sebelum kita melakukan ini, aku harus menyebutkan sponsor hari ini. Cypher memutar matanya dan memotongnya, hentikan, Leo. Apa yang akan dia katakan adalah pria bertopeng itu menggunakan gaya serangan singa mengaum untuk mengalahkan tolol itu. Dan meskipun ada banyak sekali, sungguh orang yang bisa mengalahkan gangguan keras itu dalam sekejap. Fakta bahwa seseorang melakukannya sambil menggunakan gaya kita sendiri sangatlah menarik. Leo melirik temannya dengan vitriol, tapi kemudian menyerah pada jeda iklan dan mengangguk. Memang. Jadi, kita bertiga akan pergi dan melihat siapa sebenarnya mongrel itu, dan apa yang sebenarnya dia mampu lakukan. Sunni merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di Kolosseum setelah dia mengirim pemuda berbaju biru itu. Yang terbangun lainnya tampak menatapnya dengan sedikit kebingungan. Bahkan shock. Hal yang sama berlaku untuk penonton manusia di amfiteater. Banyak yang berpindah tempat duduk agar lebih dekat dengannya. Ada apa dengan semua orang ini? Apakah saya berlebihan dan bergerak terlalu cepat? Tapi tidak, dia telah mengukur larinya agar tidak terlihat terlalu kuat. Mungkin mereka hanya menyukai tontonan itu? Sunni memang memberi mereka pertunjukan yang bagus. Bukannya melakukan itu adalah niatnya. Ngomong-ngomong, kenapa tidak ada yang menantangku? Berhenti membuang-buang waktuku, semuanya. Saya sedang dalam jadwal yang padat. Memang. Tidak ada seorang pun di antara kerumunan kecil bangkit yang telah menunggu giliran untuk melawannya yang tampaknya bersedia untuk maju sekarang. Sunni menatap mereka dengan bosan selama beberapa menit, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Mereka sangat bersemangat beberapa saat yang lalu, bukan? Kemudian, seseorang akhirnya berjalan ke arahnya, menghunus pedang yang tampak tangguh. Pria itu mengenakan armor pelat, dengan ukiran kastil yang rumit dan 4 naga menghiasi permukaannya yang dipoles.
Dia tampak kuat, mulia, dan berpengalaman. Anda harus menjadi bercanda gaya yang sama. Dia jelas berlatih gaya sialan yang sama. Saat mata Sunny menyipit, suara Dreamscape mengumumkan, Daoi Cypher telah menantang Mongrel. Sebelum lelaki berbaju zirah itu bahkan bisa menyerang, Sunny tanpa basa-basi menamparkan wajahnya dengan gagang Odachi. Mengayunkan kakinya, dan kemudian dengan kasar menusukkan ujung pedang besar itu ke celah sempit pelindungnya. Saat darah mengalir dari helm baja, suara Dreamscape bergemuruh sekali lagi, Mongrel telah menang. Wajah-wajah di kerumunan menjadi agak pucat. Apa yang salah dengan orang-orang ini? Apakah tidak ada seorang pun di sini yang mengetahui gaya yang berbeda? Bahkan sebelum Sunny bisa membersihkan bilah Shadow Serpent, seorang penantang baru mendekat. Yang ini mengenakan jubah sutra abu-abu. Si bodoh telah menantang Mongrel. Bajingan itu memegang pedang berat dan menggunakan seni pertempuran terkutuk yang sama. Sunny menggeram pelan dan berlari ke depan. Si bodoh ternyata lebih gesit dan waspada dibandingkan dua petarung terakhir. Dia berhasil menghindari serangan itu. Sayangnya, itu ternyata hanya tipuan. Sebelum dia bisa memperbaiki pijakannya, Odachi itu menembus dadanya dan keluar dari punggungnya. Sunny mencabut pedang besar itu dari tubuh musuh dan melangkah mundur dengan frustrasi. Pria berjubah sutra abu-abu itu bergoyang dan menatap tambalan merah yang tumbuh di pakaian sutranya. Menatap Sunny, dia diam-diam mengacungkan jempolnya, lalu ambruk ke pasir di tengah hujan percikan api. Mongrel telah menang. Terkutuklah semuanya. Apakah saya perlu pergi ke arena profesional untuk menemukan lawan yang tepat? Orang-orang ini sebenarnya bukan petarung yang buruk. Terutama tiga yang terakhir. Tapi mengapa mereka semua begitu mirip satu sama lain? Sunny melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa Kolosium itu sunyi senyap. Semua orang menatapnya dengan ekspresi aneh. Tunggu, jangan bilang. Dia merengut di balik topeng, kecurigaan yang mengerikan memasuki pikirannya. Apakah seluruh arena ini dimaksudkan untuk praktisi dengan satu gaya? Apakah saya melanggar beberapa tabu yang tidak terucapkan selama ini? Itu akan menjadi langkah bajingan. Tidak, tunggu, itu tidak masuk akal. Saya menggunakan gaya yang sama seperti mereka. Tiba-tiba, wajah yang dikenalnya mendekatinya dari kerumunan. Itu adalah pemuda berbaju biru. Lion Beater, atau apapun. Tidak, oh Tuhan, tolong jangan. Aku tidak ingin melawannya lagi. Pemuda itu berhenti beberapa meter dari Sunny, ragu-ragu beberapa saat, lalu tersenyum dan bertanya dengan nada ringan, anjing kampung, temanku. Jika kamu tidak keberatan aku bertanya. Apa yang kamu lakukan di sini, di arena amatir ini? Sunny memutar matanya di balik topeng. Jawabannya sangat sederhana, dia ada di sini untuk belajar. Tapi dia tidak bisa mengatakan itu, tentu saja. Dia juga terlalu frustrasi untuk membuat kebohongan yang kreatif. Menatap pemuda itu, dia membiarkan ular jiwa menghilang dan menjadi tato lagi. Lalu berkata dengan muram, aku di sini untuk belajar. Lion Beater berkedip beberapa kali, lalu sedikit menggeser berat badannya, jelas berniat menghunus pedangnya. Cukup ini. Dengan gusar kesal, Sunny memerintahkan Dreamscape untuk mengeluarkannya dari arena dan menghilang dari Kolosium dalam hujan bunga api putih. Memanjat keluar dari pot simulasi, dia menatapnya dengan dendam, lalu tiba-tiba tersentak dan meraih tangannya dengan yang lain. Tidak, tidak. Kami tidak ingin kecelakaan lemari es terjadi lagi. Tidak pada pot yang indah, berkilau, dan sangat mahal ini. Kan, benar, aku harus.
Aku mungkin harus pergi dan mencari udara segar. Coba lagi lain kali, di arena yang lebih menantang. Dengan itu, dia melemparkan pandangan terakhir ke perangkat berteknologi tinggi, dan pergi. Namun, apa yang tidak dilihat Sunny adalah kerumunan bangkit di Kolosseum. Semua menatap ruang kosong tempat dia berdiri semenit yang lalu. Leo Striker juga menatapnya, ekspresi serius terlihat di wajahnya. Beberapa detik kemudian, dia berkata pelan, untuk melupakan. Hah,